Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang komponen dan pemanfaatan SIG atau Sistem Informasi Geografis. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah menyebutkan komponen dan pemanfaatan SIG dan menjelaskan komponen dan pemanfaatan SIG. Infografiknya itu terdiri atas dua subbab. Yang pertama, komponen SIG terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Adapun subbab kedua yaitu manfaat dari SIG. Yang pertama itu untuk kependudukan, pendidikan, perencanaan ruang, sumber daya alam, dan militer. Selanjutnya komponen SIG. Nah, komponen SIG di sini ada hardware, perangkat keras komputer beserta instrumennya. Perangkat keras komputer di sini berfungsi untuk memberikan daya komputasi dan data akses yang diperlukan oleh sistem perangkat lunak. Di sini terdiri atas tiga, ada input yaitu terdiri dari scanner, digital CD-ROM, alat pemroses ada CPU, ada disk drive. Adapun outputnya berupa plotter video, ada printer, kemudian software terdiri dari sistem modul untuk menyimpan, mengelola, dan mengeluarkan data. Software di sini itu berfungsi untuk input dan manipulasi data, penyimpanan data dan manajemen basis data, kemudian data output dan presentasi. Kemudian contoh dari software di sini tuh adalah ArcGIS. Kemudian brainware di sini tuh kemampuan manusia, digunakan oleh ahli geografi, ahli kesehatan, dan ahli tata ruang. Selanjutnya manfaat sistem informasi geografis itu dalam bidang kependudukan terdiri atas 5. Berperan menyusun data pokok, penyediaan informasi kependudukan baik kelahiran, kematian, migrasi, kemudian ada sosial atau adat istiadat, ada ekonomi atau pendapatan penduduk, dan informasi untuk pemilihan umum. Di sini juga bisa kita lihat ada peta jumlah dan kepadatan penduduk. Yang contoh yang saya ambil itu ada di Kabupaten Bone. Kemudian pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini ada 3, yaitu untuk menentukan lokasi sekolah atau pusat pendidikan, untuk meningkatkan kemampuan spasial siswa, dan untuk membuat sistem informasi pendidikan. Selanjutnya sumber daya alam. Dalam bidang sumber daya alam ini kita bisa mengetahui persebaran barang tambang yang ada di Indonesia seperti minyak bumi, batu bara, emas, timah, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa lihat di mana saja terdapat banyak minyak bumi ataupun barang tambang. Itu ada saya sertakan peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Kalian bisa mengidentifikasi ataupun menganalisis melalui peta tersebut. Selanjutnya, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan di Indonesia seperti lahan potensial, kritis, pertanian, perkebunan, dan kawasan konservasi hutan. Selanjutnya perencanaan ruang. Dalam perencanaan ruang ini terdapat 4 manfaatnya yang kita pelajari. Pertama itu merencanakan permukiman penduduk, menganalisis rawan bencana, merancang kota, pasar, lokasi dan relokasi industri, dan memantau luas wilayah bencana alam. Selanjutnya dalam bidang militer. Nah, dalam bidang militer ini digunakan untuk menyediakan data spasial untuk berfungsi atau bermanfaat untuk menganalisis rute-rute perjalanan logistik, peralatan perang, kemudian mengidentifikasi lokasi fasilitas seperti barak pasukan, mako atau markas komando yang tepat dan sesuai. Kemudian untuk mobilitas lintas medan dengan dikembangkannya peta-peta mobilitas dan berbagai jenis kesenjataan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di materi selanjutnya.